Skandal suap yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi menggegerkan negeri ini. Apalagi tidak hanya suap, di ruang sang Ketua Hakim Konstitusi juga ditemukan narkoba dan obat kuat. Pantaskah Akhil Mokhtar dijatuhi hukuman mati seperti yang dilontarkan pihak yang geram dengan kejadian ini? Sembilan pilar gedung Mahkamah Konstitusi tak lagi kokoh. Ketua Mahkamah Konstitusi Akhil Mokhtar menjadi pejabat tertinggi dalam sejarah negeri ini yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga menerima suap miliaran rupiah terkait sengketa pemilihan kepala daerah. Woi, tangan woi. Woi, yang pakai BB itu tangannya. Dikasih tahu ada tamu. Begitu keluar, itu sudah ada orang KPK dan orang itu tapi di teras, bukan di dalam ruangan. Nah, kemudian orang itu yang saya tidak kenal, satu perempuan dan satu laki. Nah, dia digeledah dan dari penggeledahan itu didapat itulah. Artinya Pak Hakim merasa dijebak? Dijebak. Saya tidak tahu maksud dan kepentingannya apa. Sang Ketua Hakim Penegak Konstitusi boleh saja mengaku tak tahu menau. Namun KPK menangkap Akhil di rumah dinasnya sendiri di Jalan Widya Chandra Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam operasi tangkap tangan usai uang suap diberikan. Pemberian ini, jadi CHN dan CN ini diduga memberikan kepada AN. Setelah proses serah terima kemudian dilakukan tangkap tangan oleh KPK. CHN adalah anggota DPR Khairun Nisa dan CN seorang pengusaha Cornelis Nalau. Keduanya diduga menyerahkan uang suap kepada Akhil Mokhtar. Di lain tempat, KPK menangkap Bupati Gunung Mas Kalimantan Tengah Hamid Binti di sebuah hotel di Pecenongan, Jakarta Pusat. Diduga suap miliaran rupiah adalah untuk memuluskan perkara sengketa Pilkada Gunung Mas. Kejutan lainnya, KPK juga menangkap Tubagus Khairi Wardana alias Wawan, adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah dan juga suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani. Seorang advokat, Susi Tur Andayani, juga ditangkap. Tuti diduga membawa dana pemulus untuk perkara Pilkada Lebak Banten dari Wawan untuk Akhil Mokhtar. Uang tunai rupiah dan dolar Singapura dengan total nilai sekitar 3 miliar rupiah disita KPK dalam sejumlah penangkapan ini. Sudah menetapkan secara resmi orang-orang yang telah kita sebutkan sebagai tersangka. Dinasti politik Banten pun terguncang. Apalagi KPK juga meminta Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah dicegah keluar negeri. Kekayaan keluarga Atut dan Wawan pun kini menjadi sorotan. Mobil-mobil mewah Wawan di rumahnya di Jalan Denpasar, Jakarta disegel KPK. Ada Lamborghini, Ferrari, hingga Bentley. Tak tanggung-tanggung harta kekayaan keluarga Airin Rahmidiani, istri Wawan yang tercatat dalam laporan harta kekayaan pejabat negara mencapai 103,9 miliar rupiah. Penangkapan Ketua MK tak petir di tengah malam yang membangunkan para hakim konstitusi untuk menggelar rapat mendadak. Kami semua sangat prihatin, sungguh sangat kaget, terkejut, dan ya di luar dugaan. Presiden dan petinggi-petinggi negeri pun terguncang. Kita semua terkejut mendengar peristiwa penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya juga merasakan kemarahan dan keterkejutan rakyat Indonesia. Hancur sudah citra Mahkamah Konstitusi, lembaga terpercaya penegak keadilan terakhir di negeri ini. Pejabat paling tinggi dalam sejarah yang terkena kasus korupsi. RI 9, belum pernah ada RI 9. Itu kan? Ini di atas menteri kedudukannya. Apalagi
ini menyangkut Mahkamah Konstitusi, pengadilan yang diharapkan jadi contoh penegakan hukum dan keadilan. Jadi hukumannya harus lebih berat. Harus lebih berat. Tidak bisa kita biarkan ringan-ringan aja. Untuk itu apa Pak? Iya. Ya menurut saya hukuman mati. Harus mati ini. Kasus suap yang melibatkan aparat penegak hukum seperti Irjen Polisi Joko Susilo, Jaksa Urip Trigunawan, dan Hakim Syarifuddin sudah mencoreng wajah lembaga penegak hukum. Seakan belum cukup, kini skandal suap Ketua Mahkamah Konstitusi membuat citra lembaga penegak hukum makin terpuruk. Di manakah kewibawaan hukum di negeri ini jika Ketua MK, benteng terakhir keadilan konstitusi, ikut korupsi? Sebagian besar vonis kasus korupsi memang masih terasa ringan dan belum membuat efek jera. Dari 240 terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dari tahun 2005 hingga 2009, vonis yang dijatuhkan terbilang ringan, rata-rata hukuman hanya 3 tahun 6 bulan penjara. Sebut saja Jaksa Urip Trigunawan, Hakim Syarifuddin, dan Irjen Polisi Joko Susilo, para penegak hukum yang terbukti bersalah melakukan korupsi. Tetapi hukuman bagi ketiganya juga tergolong ringan. Ketika MK kemudian tidak lagi bisa menjadi penjaga konstitusi, tapi malah penjaga konstitusi, kami khawatir. Kami khawatir bahwa kemana lagi kemudian proses penegakan hukum bisa dibawa. Di Cina, hukuman mati dijatuhkan bagi para koruptor. Tidak pandang bulu, pertengahan tahun ini mantan Menteri Perkeretaapian Cina, Liu Qijun, dijatuhi hukuman mati karena terbukti menerima suap saat ia menjabat sebagai menteri. Sebelumnya, tokoh senior Partai Komunis Cina, Bo Xilai, juga dituntut hukuman mati karena terbukti menerima suap. Diharapkan hukuman mati bisa memberikan efek jera bagi siapapun yang ingin korupsi. Jika aparat penegak hukum, penegak keadilan sudah begitu tak bisa dipercaya, kepada siapa lagi masyarakat bisa menaruh kepercayaan bahwa hukum akan ditegakkan seadil-adilnya? Jelas harus ada efek jera dengan memberikan hukuman seberat-beratnya bagi penegak hukum yang melanggar sumpah jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Jika tidak, akan semakin banyak saja penegak hukum yang tergoda untuk memperjualbelikan keadilan. Demikian Barometer pekan ini, sampai jumpa. Dimasukkan